buku nikah. Kamu ambil! Ambil itu! Kamu keterlaluan kan? Aku nyesal nikah sama kamu. Kalau kamu bilang, hah? Biar kamu istri akan kiri kau. Saya nih. Aduh, minta maaf nih. Maafin Akang. Akang terlalu emosi sama Neng tadi. Maafin Akang ya. Kamu ini kenapa sih, Neng? Banyak maunya banget. Ya, Akang marah lah sama kamu. Masa hubungan suami istri aja kamu pakai aturan banyak banget sama Akang? Akang ini suami kamu. Aku minta cerai. Ngajar kamu, istrinya tuh diuntung. Seorang wanita harus meregang nyawa di tangan suaminya sendiri. Peristiwa sadis ini terjadi di Kumpai, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, 4 Mei 2018 lalu. Kalau korban ini inisialnya DY, ya. Korban ini berumur 38 tahun, sedangkan pelakunya itu berumur 39 tahun. Nah, dan untuk statusnya sendiri Pak, sebagai ibu rumah tangga atau? sebagai ibu rumah tangga, namun yang bersangkutan juga bekerja di salah satu pabrik di Subang, gitu ya. Kurang dari 12 jam, jajaran Polres Subang berhasil menetapkan tersangka pelaku pembunuhan Dewi Yati. Penjahatnya adalah Asep, suami korban sendiri. Cekcok suami istri hingga urusan ranjang yang tak tuntas menjadi pemantik kejahatan. Yang bersangkutan menjelaskan memang ada terjadi kekerasan pada saat yang bersangkutan meminta melakukan si korban ini diminta hubungan intim dengan si pelaku. Mengingat korban dan si pelaku ini dalam proses cerai, si korban menolak. Nah, dengan penolakan itulah motif dari si pelaku, menurutnya terjadilah kekerasan di sana. Kekerasan itu hanya menurutnya pada saat yang bersangkutan ingin mengeluarkan di dalam, namun ditolak oleh si korban. Setahun berumah tangga, ternyata Dewi dan Asep belakangan sering cekcok. Sifatnya keras. Sering marah ke Bapak? Sering. Persoalan ya paling juga ekonomi. Kalau dengan saya, ekonomi. Masalah ekonomi biasanya? Ya, ekonomi, masalah pekerjaan gitu. Hasil kerja Asep sebagai supir angkot kerap kali tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dewi pun bekerja di pabrik dari sore hingga malam hari. Ayo hati-hati Bu, hati-hati. Nah tuh, ruang restorannya. Sepi. Tarik sepi.
naon atau Kang? Tumben pulang cepet. Biasanya juga Akang nggak pulang. Kamu itu jadi istri suami pulang bukan disambut dengan baik. Kumaha sih? Suguhin kayak kopi, teh manis kayak apa gitu? Apa-apaan sih Kang? Pulang udah ngomong-ngomong. Udah sekarang mana sekarang? Duit ayah mah cepat. Tuh, mana 20.000. Cepet narik dah. Kok cuma segini sih Kang? 20.000? Cukup apa Kang? Akang itu di jalan narik apa molor sih Kang? Hah? Tidur di jalan? Akang kalau cuma bawa uang segini, itu mending gak usah pulang sekalian Kang. Kamu ya bener-bener ya kamu ya. Kamu itu jadi istri seharusnya senang dikasih uang berapapun dari suami kamu. Bukan emang ngeluh. Kalau kayak begini Akang udah males Akang pulang. Mendingan Akang keluar. Iya. Jalanan mendingan apa? Ya iya Akang gak cukup Kang. Mending Akang sekarang cepet sana cari duit. Cepet. Bener kamu ya. Gak diri kamu mah. Mau pulang uang cuma segini. Karena cukup buat makan. Sayang, kamu Dari jangan pernikahan marah. sebelumnya, Dewi telah memiliki 1 putra. Sama bapak kerja. Ketika mereka bekerja, sang putra harus dititipkan ke orang tua Dewi. Iya, Neng juga kamu kerja. Tapi mau nitip Bilal dulu nih ke emak. Akang nariknya yang banyak ya, biar setorannya banyak. Jangan kayak kemarin, cuma 20.000. Neng, kamu itu jadi istri seharusnya bersyukur. Harusnya doain suami itu kerja. Hah? Bukannya malah suruh mencari duit banyak kayak gini. Ya iyalah Kang, mana cukup sih Kang, 20.000 mana cukup buat makan, sekolah anak. Kamu gak mikir Kang? Neng, bener ya? Kamu pikir nyari uang itu gampang? Hah? Nyari uang gampang di luar? Kamu pikir gampang? Abang berusaha buat tampangin dari pagi sampai malam. Kalau emang dapat segitu kamu syukurin dong. Ya Kang, kenapa kayak gitu sih? Aku kan cuma ngingetin. Tapi juga gak usah marah-marah di depan anak gini dong Kang. Bukan masalah ngingetin, tapi kamu seolah-olah nuntut abang buang uang yang banyak. Udahlah, kamu capek. Kamu capek. Aku yain, Dah, kamu kerja. marah-marah di depan anak. Untuk terus dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Kumaha damang, Neng? Alhamdulillah, Mak. Mana nitip bilang ya, Mak? Yang mau kerja dulu. Mohon atuh bilang ntar kemawenya. Udah emaknya. Kamu jangan repotin nenek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Bilang, Ngapain kamu kesini? loh, aku kan bapaknya Bilal. Aku mau nengok dia dong. Kamu kenapa sih berantem depan Bilal, Wi? Kamu ngapain nanya-nanya? Ingat ya, kita ini udah mantan. Jadi kamu gak usah deh ikut campur masalah keluarga aku. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku lagi. Wi, tapi kan aku bapaknya Bilal. Kasihan dia dong. Udahlah, kamu ikut campur aja. Ngapain sih kamu sering-sering datang ke sini? Udah. Mak. Mau aja dulu ya. Oh iya. Hati-hati ya, Wi. Iya, Mak. Itu kalau saya marah, saya pasti pergi. Lalu? Nah, pergi mungkin 1 minggu, 2 minggu setelah saya nggak marah lagi pulang. Berarti pernah cemburu sama istri? Ya, Kenapa tuh, Pak? ketahuan. Ketahuannya boleh cerita? Ketahuan di WA-nya. Ya, dia berhubungan istilahnya apa? Chattingan dengan bekas suami. Ya. Saya dulu pertama, saya habis membenarkan air selang dekat Temanggung. Saya pas pulang, pas lagi saya pulang, nah, sampai ke tempat turunan rumah, datang suaminya datang. Nah, dia pakai motor, metik, saya langsung pulang ke rumah, melewati rumah itu. Sudah setengah jam sesudah itu, saya kembali lagi ke situ. Ternyata suaminya dengan istrinya itu berdua sudah ada di rumah. Setelah saya sampai ke depan rumah, kelihatan dia pembicaraan dia. Cuma tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi suaranya udah
nadanya udah tinggi. Terus, cecetan aja terus. Cecetan sama apa kamu? Hah? Mau mantan suami kamu ya? Mantan apaan sih, Kang? Siapa sih? Siapa yang cecetan sama mantan? Udahlah, kamu gak usah bohong. Kamu udah tahu, kamu tuh sering ketemuan kan di luar sama mantan suami kamu itu, ya kan? Akang lihat kamu tuh sering ketemu sama mantan kamu. Ngapain kamu terus? Hah? Ribut aja. Kamu itu emang ya, harus tahu diri. Jangan tahu diri. Bukan kamu nuduh, memang benar kenyataannya. Udahlah, ngaku aja kamu. Akang jangan nuduh sembarangan deh, Kang. Siapa yang chat-chatan sama mantan, Kang? Aku chatan sama teman aku kok. Nggak percaya. Aku melihat dengan mata kepala aku, kamu sering ketemuan sama mantan kamu itu, ya kan? Kamu bener-bener ya, Kang? Kamu keterlaluan tau gak? Kamu nuduh sembarangan aja. Aku capek, Kang. Oke, aku udah gak tahan lagi. Mendingan kita cerai. Aku udah keterlaluan ya, Kang. Aku udah gak kuat sama kamu. Sekarang aku minta cerai. Sekarang mana buku nikahnya? Aku mau urus cerai cepatnya. Buku nikah? Hah? Kamu mau buku nikah? Ya. Aku ambil. Tunggu kan? Kamu ambil! Ambil itu! Keterlaluan, Kang. Kamu tuh ya, kamu udah gak bisa menghidupi keutuhan aku. Anak kamu. Kamu orang mana dan sekarang kamu nuduh aku sembarangan. Hah? Aku bener-bener gak kuat. Aku muak sama kamu, Kang. Kamu gak usah menghina aku ya! Malam-malam ribut mulu nih tetangga satu ini nih. Ganggu aja orang tidur. Tahu apa? Pusing dengernya. Iya. Gak siang gak malam deh, Pak. Iya, makanya saya bingung deh. Apa sih yang diributin tiap hari mulu ribut mulu? Tahu deh. Orang Gak nggak cocok mereka berdua itu, Pak. Iya, nggak menghargai banget tetangga nih orang nih ya. Pusing, Pak. Udah, biarin aja, Pak. Ngapain ngurusin Aneh tetangga? saya. Udah, Pak. Udah tahu penghasilan aku sebagai supir angkot. Kenapa kamu mau sama aku? Aku kerja tiap hari banting tulang demi kamu. Demi kamu. Tapi penghasilan aku nggak pernah kamu hargai sedikit pun. Kenapa? Kamu kasar sama aku, Kang. Aku menyesal nikah sama kamu. Selalu kamu bilang, hah? Jangan kamu hinakan diri kamu. Sayang kamu. Tahu diri kamu. Kamu keterlaluan. Keterlaluan. Kamu keterlaluan. Kamu keterlaluan, Kang. Kan kita ngobrol dulu sebelum ke sana. Kita ngobrol, mau baikan, asalkan bisa merubah sikapnya. Itu aja. Terus? Dia ke kamar, saya ikutin ke kamar. Setelah di kamar? Saya minta berhubungan. Istri Bapak menolak atau tidak? Nah, awalnya memang menolak. Awalnya menolak. Lalu? Saya ngomong, dia minta syarat, jangan dimasukin sperma di dalam. Minta maaf, Neng.
Maafin Akang. Akang terlalu emosi sama Neng tadi. Karena Akang itu cemburu kalau Neng tuh sering bertemu sama mantan suami Neng. Terus terang Akang gak ada maksud untuk nyakitin Neng. Maafin Akang ya. Akang gak mau pisah sama Neng. Akang gak mau kehilangan Neng. Akang itu sayang banget sama Neng. Neng, maaf. Neng tuh sakit kan? Sakit. Akang tahu, tapi Akang nggak ada maksud untuk nyakitin Neng. Akang tuh hilaf. Akang emosi tadi itu karena Akang cemburu sama Neng. Neng tuh selalu berhubungan sama mantan suami Neng. Akang maaf. Dia itu cuma mau lihat anaknya, Sang. Nggak ada hubungan apa-apa sama Neng. Akang janji, Akang nggak akan ulangin hal seperti itu lagi ya. Akang nggak akan nyakitin Neng lagi, ya? Akang bener masih mencintai Neng. Ya iyalah Neng, Akang sayang banget sama Neng. Neng juga kan masih sayang sama Akang. Neng juga sangat sayang sama Akang. Iya. Neng cinta banget sama Akang. Akang juga. Sakit ya Neng? Iya dikit kan. Maafin Akang ya. Kamu ini kenapa sih Neng? Banyak maunya banget. Susah banget kayaknya. Kamu itu istri aku Neng. Ya, tapi kan nanti aku hamil kan. Hah? Kamu ini? Ya setelah saya mau keluarin di dalam, saya pegang tangannya gitu aja. Udah cukup. Akhirnya Bapak keluar di dalam. Ya, Lalu apa kata istri Pak? kita marah. Setelah marah itu, Kita marah, berpakaian, lalu kita ke ruang tengah. Ya kalau Sundana, kunaon dikeluarkan di jero mana itu. Jadi takut hamil. Akang kamu kenapa sih, Kang? Kenapa? Ya Akang marah lah sama kamu. Masa hubungan suami istri aja kamu pakai aturan banyak banget sama Akang? Akang ini suami kamu. Ya tapi kan kita belum siap buat punya anak, Kang. Ya tapi nggak gitu juga lah. Akang tersinggung sebagai suami. Bilang aja kalau kamu itu nggak mau ngelayanin apa, ya kan? Akang ngertiin kenapa sih, Kang, perasaan Neng? Kang kenapa sih? Dikit-dikit marah. Kayak gitu aja marah. Kang nggak bisa ngerti dikit apa? Ya jelas marah dong, Neng. Akang ini suami kamu, bukan orang lain. Seharusnya kamu untuk melayani Akang dengan baik. Ya udah. Aku minta cerai. Oh, bagus. Hah? Masalah cerai lagi? Ya udah, cerai. Kita cerai. Hah? Kamu istri yang nggak tahu diuntung. Bunuh diri kamu. Yang nggak bakal berubah. Aku mau cerai. Enggak.
jasad Dewi ke rumah sakit. Makasih, Kang. Suster, tolong saya, suster. Tolong istri saya, suster. Tenang Pak, tenang jangan. Tolong panggil cepat, suster. Asep siap bersandiwara ketika dokter bertanya apa yang terjadi pada sang istri. Dokter, tolong istri saya, dokter. Dokter, tolong, dokter, tolong, dok. Tolong, dok. Baik, saya akan periksa dulu sebentar Pak ya. Sabar Pak, Bapak tenang dulu Pak ya. Dok, tolong, dok. Tolong istri saya, dok. Suster, tolong itu, dok. Tolong istri saya, dok. Dok, tolong, dok. Mohon maaf Pak, setelah saya periksa, kondisi istri Bapak sudah tidak bernyawa. Dokter, istri saya meninggal. Ya Pak, dan saya menemukan ada luka lebam di dadanya. Enggak, coba lagi, aku dok, coba lagi, dok. Coba disuntik, kasih obat apapun, dok. Kumaya, dok. Kumaya, dok, temuin, dok. Pasien sudah meninggal, suster. Ditutup saja jenazahnya. Dokter, Ya, ada suster. pihak kepolisian. Ayo silakan Pak. Baik. Bisa dok. Kami ingin menanyakan bagaimana kondisi korban itu. Kondisi korban pada saat tiba di rumah sakit sudah tidak bernyawa. Dan setelah saya periksa, saya temukan luka di wajah. Dan yang paling parah ada di bagian dada mengalami lebam seperti bekas pukulan. Dan menurut perkiraan saya, korban meninggal karena kehabisan nafas. Itu kejadiannya sudah lama Pak? Ada hampir 3-4 jam yang lalu kejadiannya. Ya, Saat dibawa kemari korban dalam keadaan sudah meninggal? menurut pengakuan suami korban, katanya korban masih dalam posisi hidup. Tapi setelah saya periksa, korban sudah tidak bernyawa. Jadi korban meninggal di rumah sakit? Ya, antara korban meninggal di tempat kejadian atau mungkin korban meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Itu. Iya. Baik, Pak Kanit, saya ingin bertanya mengenai ini kan pelaku versi awalnya itu adalah dia ingin membuat alibi seolah-olah ini adalah kasus perampokan beserta dengan pembunuhan. Nah, sebetulnya laporan awalnya seperti apa sih, Pak? Jadi saya ceritakan korban datang ke polsek kita untuk melaporkan bahwa korban ini meninggal dunia, dan setelah kita cek TKP ke korban mengakui pertama awalnya buka pintu dan sama korban tidak dibuka. Kemudian si tersangka yang suaminya ini ke pinggir rumah. Pada saat di pinggir rumah, dia mendapatkan korban dalam posisi terlungkup sudah meninggal dunia. Ya, di sana ya. Nah, setelah itu dia laporan ke keluarga korban. Itu laporan ke keluarga korban apa, Pak? Ke keluarga korban meninggal pada saat korban dibawa ke rumah sakit. Si tersangka suaminya kedapat korban meninggal secara wajar lah. Setelah dicek sama keluarganya, itu mengeluarkan busa dan
melaporkan ke kita bahwa ada penemuan korban meninggal itu tidak secara wajar gitu Pak. Ini lokasi. Dan ini alamatnya kita. Ayo kita periksa ke dalam. Asep mengarang cerita untuk menutupi kejahatannya menghabisi nyawa sang istri. Namun polisi pasti menemukan jejak kriminal yang ditinggalkan pelaku kejahatan. Coba kalian periksa. Dan ini sepertinya bercak darah, Dan. Sepertinya di sini tempat kejadian perkaranya, Dan. Ini bantal yang digunakan pelaku untuk membokap korban. Bagus. Berarti kasus ini semakin jelas. Sekarang kalian periksa ruangan yang lain. Siap, Dan. Yang pertama itu kita dapatkan ada bekas luka di mukanya si pelaku yang terindikasi ada perlawanan dari si korban. Yang kedua, korban sendiri terlihat ada bercak darah dan mengeluarkan busa di mulut. Ada indikasi koordinasi dengan kedokteran maupun dari medis bahwa bisa saja terjadi pecahnya pembuluh darah yang mengakibatkan keluarnya darah maupun berbusa di mulutnya itu. Nah, berarti ada tanda-tanda kekurangan atau kehabisan oksigen yang bersangkutan. Yang ketiga, dari hasil keterangan saksi ada terdengar di rumah tersebut pertengkaran antara si suami maupun si istri ini. Walaupun dapat informasi kita yang bersangkutan ini memang ternyata dalam proses cerai. Nah, di situ baru kita pastikan tindak pidana terjadi dan menentukan siapa tersangkanya. Silakan turun. Ada apa? Ada apa tuh, Pak? Saudara Asep, kami menanyakan, apakah Anda yang membunuh istri Anda? Gunawan tuh? Saya mah nggak ngerti maksud Bapak apa. Nggak mungkin saya membunuh istri saya tuh, Pak. Hasil dokter menunjukkan korban meninggal akibat sesak napas dan luka di pipi serta di dada. Benar. Hasil penyelidikan juga ternyata Bapak telah membunuh dan ada barang bukti bercak darah di lantai dan barang bukti sebuah bantal. Enggak, Pak. Enggak tuh. Saya mah tidak membunuh istri saya tuh, Pak. Barang bukti sudah ada itu. Dan semua bukti-bukti mengarah pada Anda. Sudah mengaku saja. Kalau tidak, hukuman Anda bisa semakin berat nantinya. Kerja sama saja. Sudah, Pak. Silakan ikut saya ya. Iya, Pak. Saya mengaku, Pak. Saya mengaku. Saya sudah membunuh istri saya karena saya cocok dengan dia. Saya salah, Pak. Saya yang membunuhnya. Ya, Pak. Kita bawa aja ke kantor. Maafin saya, Pak. Pak. Bagaimana mereka melihat kejadian ini, Pak? Ya, kaget aja gitu. Gak menyangka. Gak menyangka orang dia sehat tiba-tiba meninggal. Ya, ini setelah sekarang tahu ini bagaimana, Pak? Ya, setelah sekarang tahu mah ya Bapak mah silakan aja yang berwajib yang memutuskan. Karena sesuai dengan pasal 44 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu juga cukup menjerat si pelaku dengan kategorinya, yaitu tindak pidana tersebut sudah masuk dalam undang-undang yang spesialis. Cerita ranjang Dewi dan Asep mencapai klimaksnya. Dewi padam nyawa, Asep masuk penjara.